kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video sebelumnya, kalian telah sama-sama mempelajari perihal tentang siklus di pasar keuangan. Kemudian juga kalian memahami bahwa ternyata terdapat berbagai jenis pasar di pasar keuangan. Ya, kita tahu ternyata di video yang sebelumnya, kalau kalian biar related terhadap apa yang kalian pelajari sebelumnya, silakan lihat dulu video ini. Kegiatan manajer keuangan. Ya, permasalahan keuangan adalah Nah, itu ya yang udah kalian pelajarin. Nah, sekarang pembahasan kita di dalam video ini adalah kita akan mempelajari berbagai macam karakteristik dari pasar keuangan ini. Ada pasar uang, kemudian ada pasar modal atau pasar saham, kemudian ada pasar falas, sampai dengan pasar hipotek. Kita mulai dulu dari yang pertama, yakni pasar uang. Jadi, apa itu pasar uang? Jadi, pasar uang adalah suatu tempat atau wadah. Ya, namanya kemarin pasar adalah suatu tempat atau wadah bertemunya antara kreditur, dan itu berarti apa? Orang yang lebih dananya. Kemudian dengan debitur. Nah, kreditur sama debitur ini ketemu ya di dalam namanya pasar uang ya. Kreditur sepakat untuk meminjamkan dana kepada debitur. Gitu. Nah, apa jaminannya? Jaminannya yang diberikan oleh debitur adalah surat-surat berharga. Itu bisa jadi akte tanah, kemudian bisa jadi surat berharga yang lainnya, akte tanah, kemudian surat atas aset, surat atas piutang, maupun piutang dari pihak ketiga, itu bisa dijaminkan sebagai ya agunan kepada pihak kreditur. Nah, itu pasar uang. Jadi pasar uang itu apa sih karakteristiknya? Pertama, karakteristiknya adalah pasar uang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya 270 hari itu paling maksimal. Kemudian yang kedua, ya, keuntungannya bagi para kreditur berupa kupon atau bunga, ya, kupon atau bunga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah resikonya relatif lebih kecil. Kenapa resikonya relatif lebih kecil? Ya, jika dibandingkan dengan pasar lainnya seperti pasar modal atau pasar saham, kalau pasar uang ini kan berarti kuponnya atau tadi bunganya itu sudah ditentukan dari awal. Tapi kalau pasar saham ini akan banyak faktor yang berkaitan dengan pembagian keuntungannya buat para kreditor. Bisa jadi saham itu kan turun terus atau malah naik terus, gitu ya. Jadi dia resikonya fluktuatif kalau saham. Tapi kalau di pasar uang ini enggak, karena udah ditentuin bunga sama kuponnya, rate-nya udah ditentuin di awal. Dan ciri yang lain adalah pasar uang akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu adalah ciri-ciri dari pasar uang. Ternyata pasar uang ini memiliki berbagai macam jenis instrumen juga. Dibagi lagi lah pasar uang itu berbagai macam instrumen. Salah satunya adalah deposito. Nah, deposito udah kalian kenal kan, duit kalian yang kalian depositokan di bank itu kemudian akan diputar lah oleh bank, diberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau yang kita sebut dalam istilah ini adalah sebagai debitur. Nah, debitur nanti akan membayar bunga pinjaman. Selanjutnya bunga pinjaman tersebut akan dibagi ke kita juga sebagai nasabah ya dalam persentase bentuk bunga. Nah, ingat kita lagi ngomongin yang bank konvensional gitu ya. Nah, itu ternyata salah satu bentuk dari pasar keuangan. Kemudian yang kedua, ternyata instrumen dari pasar uang ada juga yang disebut dengan call money. Call money itu apa? Call money adalah suatu kejadian di mana suatu bank bisa melakukan pinjaman kepada bank yang lain. Bank A bisa melakukan pinjaman kepada bank B, gitu ya. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena bisa jadi bank A sedang mengalami permasalahan likuiditas. Likuiditas itu apa? Misalnya begini, saya sebagai nasabah di bank A tadi ya, bank A tadi ya, saya menaruh duit di bank A sebesar 200 juta, banyak banget.
Ya misalnya 200 juta. Nah 200 juta ini saya mau tarik pada hari ini misalnya. Saya mau tarik 200 juta itu. Ternyata duit yang ada di bank ini cuma 150 juta. Sedangkan saya, karena itu duit saya boleh dong ngambil kapan aja, gitu kan. Nah kekurangannya 50 juta ini bisa ditalangi dari bank B. Nah itu instrumennya apa? Namanya call money. Dengan imbalan tertentu juga ya. Misalnya bank B mempersyaratkan, oh oke, boleh pinjam 50 juta tapi nanti ada bunganya ya. Nah makanya di pasar uang bentuk imbalannya berupa bunga atau kupon atau juga disebut rate. Itu call money. Kemudian apalagi nih termasuk instrumen dari pasar uang? Kemudian adalah kita kenal namanya treasury bills. Nah treasury bills ini adalah surat pengakuan utang. Dari siapa? Kalau tadi kan kita ngomongin dari bank ya. Nah kalau treasury bills ini surat pengakuan utang dari negara. Negara? Iya, negara. Negara itu tentunya butuh duit. Buat apa? Buat pembangunan jalan tol, ya, jalan raya, jembatan, rumah sakit. Pokoknya yang sifatnya fasilitas umum lah. Nah itu butuh duit. Kemudian penanganan corona sekarang itu juga butuh duit. Nah gimana caranya pemerintah mendapatkan duit? Salah satunya adalah dengan menerbitkan treasury bills atau bahasa Indonesianya disebut dengan surat utang negara atau SUN, ya, surat utang negara. Nah ini sama berlakunya di pasar uang. Jadi pemerintah nanti akan mengeluarkan surat utang negara yang akan dibeli kepada publik. Publik itu siapa? Ya kita, warga negara Indonesia, gitu ya. Dia beli surat utang negara, kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu. Ingat, karakteristik dari di pasar uang apa? Jangka waktunya pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, pada waktu tertentu sudah jatuh tempo, nanti pemerintah akan membayar dengan bunga atau kupon atau rate. Nah, tapi kali ini yang utang adalah bukan debitur tadi ya, tapi adalah pemerintah. Nah, itu namanya treasury bills, surat utang negara. Nah, selain treasury bills, ternyata pemerintah juga punya instrumen lain di pasar uang, yakni SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kalau tadi yang ngeluarin pemerintah, kalau sekarang yang pemerintah juga sih, tapi melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia kan independen ya, harusnya pengelolaannya independen ya. Jadi dia harus mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Lebih pahamnya lagi, kalian ingat-ingat lagi mata kuliah yang mikro dan makro. Di Bank Indonesia juga bisa menjual surat utangnya. Namanya adalah Sertifikat Bank Indonesia. Kepada siapa? Kepada publik. Mekanismenya sama. Cuman kali ini yang ngeluarin utang adalah Bank Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasar keuangan yang kedua, yakni pasar modal atau pasar saham. Jadi mekanismenya, alurnya, perusahaan yang membutuhkan uang akan mengeluarkan namanya surat kepemilikan modal atau saham yang akan dibeli kepada publik. Melalui apa mekanismenya? Alurnya, alur transaksinya akan diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang menilai kesehatan keuangannya siapa? Kenapa perlu dinilai kesehatan keuangan? Ya tentulah, karena investor publik ini nggak akan mau membeli saham yang ibaratnya nggak akan mampu dibayar. Sama, kan tujuannya investor ini beli sama Pak, pasti nyari keuntungan dong, ya nggak? Nyari keuntungan dong. Kalau misalnya si perusahaan yang ngeluarin modal ini nggak bisa bayar si investor, ya kecewa dong investor. Makanya perlu diatur, perlu lembaga pengawasan, namanya Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi bukan cuma makanan aja ya, punya BPOM, tapi pasar modal juga punya namanya Bapepam. Nah, keuntungannya investor apa? Kalau dia menanamkan dananya dalam bentuk saham atau kepemilikan modal. Jadi investor bisa memperoleh keuntungan dengan 2 cara. Yang pertama, dia membeli saham melalui initial public offering atau pasar perdana. Pasar perdana itu apa sih? Jadi pasar perdana adalah ketika pertama kali saham itu diterbitkan ke publik. Ya, pertama kali jual lah saham itu diterbitkan ke publik. Nah,
si investor ini akan nahan maksudnya gimana ya? Tidak menjual kembali saham yang dia telah beli tadi, ya. Dia berharap untuk mendapatkan yang namanya dividen. Jadi dividen itu apa? Dividen adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di akhir usaha oleh siapa? Oleh perusahaan yang menjual sahamnya tadi atau emiten tadi. Emiten tadi mengkalkulasikan laporan keuangannya, dia dapat laporan laba ruginya berapa, dapat 6.000 misalnya. Kemudian 6.000 itu laba ruginya akan dibagi kepada seluruh pemegang saham. Itu namanya adalah dividen. Kemudian yang kedua, seorang investor ketika masuk di pasar saham itu bisa juga mendapatkan keuntungan dengan cara capital gain. Capital gain itu apa lagi? Capital gain itu gini. Jadi misalnya kalian membeli saham, ya, tadi di pasar perdana. Kemudian kalian nggak nyampe setahun tuh, nggak nyampe nunggu pembagian pelaporan hasil usahanya, nggak nunggu laporan keuangan setahunnya. Kalian jual lagi yang namanya di pasar sekunder. Pasar sekunder di mana? Ya adanya di Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi dijual di situ di Bursa Efek Indonesia. Oh yang itu Pak, yang melalui aplikasi trading itu yang ada iklan-iklannya. Ya itu salah satunya. Kemudian kalian juga bisa gunain, sekarang kita punya juga namanya pojok bursa. Silakan kalau kalian mau pakai. Nah itu berarti kalian namanya berada di pasar sekunder. Pasar sekunder itu kalian mengharapkan capital gain, selisih antara harga beli dengan harga jual. Misalnya di hari ini jam berapa nih? Jam 7 malam misalnya. Enggak, kalau jam 7 malam udah tutup. Jadi dia operasionalnya kayak operasional kerja lah, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Misalnya kalian beli di jam 3 sore. Di jam 3 sore kalian beli satu saham itu harganya 5.000. Kemudian di jam 4 sore penutupan itu harganya 6.000. Ingat ya, kalian beli 5.000, kemudian kalian jual 6.000. Tuh, 6 dikurangi 5. Berarti kalian kan selisih 1.000. Harga belinya lebih murah daripada harga jual. Nah, pas dijual lebih mahal kan 6.000. Harga belinya 5.000. Berarti kalian dapat keuntungan 1.000. Itu yang dinamakan capital gain. Berarti bisa jadi capital loss juga dong. Bisa. Ketika kalian membeli tadi 5.000 di jam 3, ternyata di jam 4-nya terjadi penurunan. Harganya tadinya kalian beli 5.000, di jam 4 pas penutupan jadinya 4.000. Harga jual kalian lebih murah daripada harga beli. Berarti kalian mendapatkan capital loss. Kalian nggak untung ya, rugi. Modalnya 5.000, ternyata kalian jual cuma 4.000, yaitu capital loss. Makanya salah satu karakteristik di pasar modal adalah ini, di pasar modal atau pasar saham resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang yang tadi kita bahas sebelumnya. Karena apa? Karena kalau pasar uang tadi bunganya itu bisa ditentukan di awal kan, bunga atau kupon atau rate-nya di awal. Tapi kalau misalnya pasar saham, kalau mainnya di pasar sekunder ya, itu nantinya ya keuntungan yang didapatkan berdasarkan interaksi dari permintaan dan penawaran dan informasi yang berada di publik. Ingat lagi nih kaitannya sama prinsip keuangan, yakni apa? Nilai dari perusahaan itu akan tercermin di dalam harga saham. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika perusahaannya dianggap baik, perusahaannya kinerjanya bagus, pasti harga sahamnya juga akan bagus. Jadi kalau ternyata ada berita-berita yang miring nih, negatif nih, pasti akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Gitu ya. Karena itu akan mencerminkan, nilai perusahaan akan tercermin kepada harga saham. Nggak percaya? Kita ambil contoh ini. Nih, tuh, perusahaan Garuda, ya, perusahaan punya pemerintah tuh ya, BUMN kan. Ini bisa anjlok juga nih sahamnya. Karena apa? Karena di rootnya ternyata ada pemberitaan korupsi. Nah ini bisa anjlok, walaupun bukan faktor keuangan ya, tapi faktor lain di luar itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Akhirnya orang-orang yang beli saham Garuda bisa tiba-tiba langsung dalam beberapa menit, dalam hitungan menit lah, ada berita tersebut sebar langsung cus bisa jatuh. Makanya high risk, high return, gitu ya. Saham menjanjikan keuntungan yang tinggi, dia bisa jadi beli 3.000, tiba-tiba dijual sejam kemudian 10.000, gitu ya. Berarti dia dapat capital gain 7.000. Tapi bisa jadi dia beli 3.000, tiba-tiba harganya jadi 100 perak. Berarti dia rugi 2.900. Bisa jadi kayak gitu. Ya, itu makanya dibilang saham memiliki resiko yang lebih
tinggi. Dan berkaitan lagi dengan prinsip kita, high risk, high return. Nah, itu tadi perihal tentang pasar modal atau pasar saham. Oke, yang terakhir sekarang nih kita akan belajar mengenai pasar falas. Pasar falas kayaknya lebih gampang nih kalian tahu. Misalnya gini, pernah nggak kalian tuh membeli produk dari luar negeri? Ya, produknya dari luar negeri, cuman ada di luar negeri. Berarti kalian bayarnya harus transaksi antar negara. Biasanya kalian gunain Visa atau Mastercard. Ada beberapa bank yang menggunakan Visa atau Mastercard. Masalahnya di sini negara kita uangnya rupiah, sementara negara yang lain, negara tempat kalian belanja, misalnya adalah Singapura, pakai dolar Singapura gitu kan. Berarti kan perlu ada selisih, 1 rupiah dengan 1 dolar Singapura beda harganya. Nah, pasar apa yang mempertemukan itu? Itu namanya pasar falas atau pasar valuta asing. Jadi gunanya adalah untuk mempertemukan kemampuan daya beli antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, di pasar falas ini bisa digunakan untuk investasi juga, bisa digunakan untuk mencari dana juga. Ya, contohnya ada beberapa transaksi yang bisa dilakukan di pasar falas adalah transaksi forward misalnya. Transaksi forward itu berarti kita bersepakat dengan pihak penjual gitu ya, misalnya dibilangnya penjual, untuk menggunakan transaksi pada saat ini, ya, transaksi pada saat ini. Misalnya transaksi satu dolar tadi, $1 itu sama dengan 6.500 pada hari ini. Sedangkan barangnya baru dikirim dari Singapura gitu, itu 2 hari kemudian. Berarti kita gunain tadi angka yang pada hari ini 6.500. Begitu 2 hari kemudian angkanya 6.800, berarti $1 itu sama dengan 6.800 rupiah. Berarti kita punya keuntungan. Maksudnya keuntungan bukan dalam arti yang sebenarnya ya. Tadinya kita beli 6.500. Kalau kita ikutin transaksi spot, transaksi yang terjadi pada hari itu juga, ya misalnya kita beli di hari ini, kemudian di 2 hari kemudian harganya jadi 6.800. Berarti kan kita harus bayar $1 itu 6.800. Tapi karena kita menggunakan transaksi forward tadi, ya kita udah sepakatin di awal, itu namanya hedging, berarti lindung nilai. Berarti ketika kita tetapkan 6.500 sekarang, ya nanti 2 hari kemudian walaupun $1 jadi 6.800, yang dipakai tetap harga yang di hari ini 6.500. Nah, itu juga bisa untung bisa rugi. Kalau tadi kan berarti kan untung. Kita transaksi hedgingnya berada di angka 6.500. Tapi kalau misalnya transaksi hedgingnya 6.500, 2 hari kemudian jadi 6.200, berarti kan kita bayar kemahalan. Sedangkan 2 hari kemudian, 2 hari lagi, 2 hari ke depan itu nilai pasar valuta asingnya turun. Tadinya 6.500 tapi jadi 6.300. Berarti kita rugi 200 perak per $1. Nah, itu kurang lebihnya adalah pasar falas, pasar valuta asing. Kalian juga kalau di mall-mall sering nemuin, atau kalian ke puncak ada money exchanger ya. Berarti pertukaran duit real ya kalau di Arab Saudi dengan duit rupiah. Nah, itu salah satu bentuk dari pasar falas, pasar valuta asing. Oke, kita tadi sudah sama-sama mempelajari mengenai pasar uang. Pasar uang itu ternyata ada deposito, kemudian ada yang namanya call money, ada yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Kita udah pelajarin itu sama-sama. Kemudian ada yang namanya di pasar uang, ada namanya pasar modal atau pasar saham. Resikonya lebih tinggi, mekanismenya perusahaan mengeluarkan namanya surat kepemilikan modal atau saham, nanti dijual di pasar perdana melalui apa? Bursa Efek Indonesia. Diawasi oleh siapa? BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal gitu ya. Kemudian kita kenal lagi ada yang namanya pasar falas, pasar valuta asing, yang tujuannya apa? Untuk melakukan hedging, lindung nilai ketika transaksi perdagangan antar negara. Pertanyaannya kemudian sekarang, gunanya apa kalian belajar ini di manajemen keuangan? Gunanya adalah
supaya kalian nanti sebagai manajer keuangan, kalian bisa jadi debitur, bisa jadi kreditur, bisa jadi investor, bisa jadi publik, orang yang membeli saham secara individual, perusahaan-perusahaan go public, itu bisa kalian pakai ilmunya ya. Jadi ketika kalian sebagai manajer keuangan perusahaan gitu ya misalnya ya, kalian nanti akan mengeluarkan namanya suatu pemilikan modal buat cari dana, buat cari cuan kalau saya bilang gitu kan. Itu kalian bisa mempertimbangkan, oh berarti kalau misalnya kondisi perusahaan saya di publik itu dianggapnya bagus, saya tahu nih harga jual saham saya berapa di pasar perdana. Kalian bisa memutuskan itu. Itu kalau kalian dari sisi manajer keuangan, kalian bekerja di perusahaan yang akan mengeluarkan surat kepemilikan modal. Tapi kalau dari sisi investor secara individual misalnya, kalian akhirnya bisa menilai, kayaknya kalau dia melakukan initial public offering dengan harga 6.500, kayaknya kemahalan deh. Kenapa? Karena di pemberitaan, makanya seringkali kalian lihat di berita-berita pasar, di TV One, di RCTI, apa dimanapun lah, ada pembahasan mengenai berita tentang saham, indeks harga saham hari ini kayak gitu. Gunanya apa? Untuk memberitahukan kepada investor tentang kondisi saham yang akan dibeli gitu ya, sehingga kalian nanti pas jadi investor kalian tahu, oh ini harga sahamnya kayaknya nggak sesuai deh dengan kondisinya perusahaan, kayaknya saya nggak percaya deh kayak gitu. Nah itu gunanya kalian mempelajari manajer keuangan, manajemen keuangan. Kalian bisa memanage keuangan kalian sehingga bisa menghasilkan. Tentunya setiap orang pengen duitnya bertambah, bukan berkurang kan, gitu. Makanya kalian perlu memahami mekanisme, alur, kelebihan dan kelemahan di pasar uang ini. Kemudian kalian juga perlu memahami lembaga perantaranya siapa. Oh, kalau kalian misalnya kalian mau investasi di treasury bills, kalian bakalan datangnya ke siapa? Ke pemerintah, bukan ke Bank Indonesia. Ketika kalian mau membeli investasi sertifikat Bank Indonesia, baru ke Bank Indonesia. Ketika kalian jadi manajer bank gitu, kalian melakukan call money gitu kan, kalian tahu, oh berarti saya harus persetujuan dari Bank Indonesia kayak gitu. Nah itulah gunanya kalian mempelajari pasar uang, pasar keuangan ini dan lembaga perantara keuangan, supaya kalian tahu apa yang harus kalian ambil sebagai pengambil keputusan ketika membutuhkan dana. Oh kayaknya saya lebih tepatnya menjual saham deh. Oh kayaknya kalau jual saham kayaknya kita, perusahaan kita nggak dikenal orang, belum cukup dikenal orang, kayaknya kita lebih baik buat nyari dananya minjem aja deh dari bank gitu. Oh misalnya kalian udah jadi investor, oh kayaknya saya nggak berani deh main di saham karena resikonya terlalu tinggi, saya akhirnya memutuskan untuk beli surat utang negara aja deh Sun, atau kalian membeli sertifikat Bank Indonesia aja deh. Jadi kalian punya alasan, kalian punya rasio ya, nanti kita akan belajar itu rasio logika gitu. Kalian gunain duit kalian ya, kemudian digunakan untuk apa? Menghasilkan atau enggak. Ingat permasalahan keuangan yang kita pelajarin di video sebelumnya. Oke, itu refleksi kita hari ini untuk pelajaran di pasar keuangan. Sudah selesai kita membahas pasar keuangan. Selanjutnya kita akan beralih, kita mulai hitung-hitungan loh di minggu depan. Di minggu depan kita akan mulai masuk kepada analisa keuangan. Siapkan diri kalian, ingat-ingat lagi mata kuliah pengantar akuntansinya dan akuntansi keuangannya ya, karena minggu depan kita sudah mulai hitung-hitungan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah antusias memahami apa yang saya bicarakan dengan baik. Dan mohon maaf tadi di awal videonya tuh kesel-kesel karena apa? Hujan ya. Dia mohon maaf, mudah-mudahan yang belum bisa sampai. Kemudian kalian bisa jaga kesehatan selama di rumah, kalian tetap produktif, kalian tetap bisa belajar ya. Saya ingatkan kalian supaya untuk tetap belajar dan tetap produktif. Oke, selalu pakai masker kalau mau keluar rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang kalau lebih khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.